Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kami dari Kalista TV Channel Edukasi akan mewawancarai guru senior tari di SMK Negeri 8 Surakarta, Bapak Bambang Suendro Sarjana Seni. Selamat pagi, Pak D. Selamat pagi. Pripun keadaanipun? Sehat? Sehat-sehat. Sehat. Wah, ini mau nanya, Pak. Para netizen itu penasaran dengan panjenengan. Panjenengan jadi guru SMK 8 sejak tahun berapa, Pak? Mulai tahun 81, Wah, 81. 81. Berarti sudah hampir berapa ini? Ya meh 30 ini 30. dari dulu sekolah masuk tahun 77, terus kemudian lulus 81, langsung disuruh mengajar sini sebagai asisten, terus disekolahkan di Jogja sama di Solo. Kalau istilahnya orang Jawa, mengajar di sini sudah katok. Ya sudah katam istilah. Iya. Saya tuh membaca artikel, membaca di YouTube atau di Instagram. Di sekolah ini ada yang namanya Langen Beksan Nemlikuran. Oh iya. Ini Pak Bambang ini juga membidani ya? Ya. Kira-kira apa itu? Tolong ditularkan pada kami, Pak. Dulu pada tahun 2003 itu ada sedikit keresahan di jurusan tari karena gejala animo dari masyarakat itu kurang memperhatikan di seni tari dan cenderung ke bentuk-bentuk yang modern pada waktu itu. Kemudian saya bersama teman-teman si Esteliono, Daryano, kemudian Wahyu Santoso, SP dan yang lain, dulu masih ada juga Sunarno juga yang sudah almarhum, itu menggagas bagaimana kalau ada satu bentuk komunitas gitu yang namanya Nemlikuran. Ya. Kemudian gimana ada Nemlikuran? Ya kita bisanya menari, ya kita menari membawa kostum sendiri, membawa konsumsi sendiri. Ya. Kita biawarake, mau melihat ya monggo, mau tidak melihat ya monggo. Yang penting itu sebagai ajang silaturahmi bagi penari-penari untuk menari di pendopo SMK Negeri 8 Surakarta. Sampai dengan perjalanan waktu, animo itu disambut oleh masyarakat, khususnya seniman dan budayawan, alumni khususnya juga yang sebagai pengisi acara kegiatan itu. Dan sampai sekarang ini sebetulnya sudah 17 tahun perjalanan Langen Beksan Nemlikuran. 17 tahun itu juga kalau dihitung tahun sedikit, tapi ini setiap bulan rutin. Tanpa ada artinya yang kosong. Dulu pernah kosong sekali pada waktu itu, pendopo digunakan untuk pilihan wali kota. Itu jadi mereka harus steril. Mereka juga nggak bayaran? Tidak bayaran, bawa konsumsi sendiri, bawa pakaian sendiri. Ini rasanya roh sebagai sekolah menengah kesenian Negeri 8 atau SMK 8 itu sebetulnya masih mempunyai ikatan besar terhadap para alumni, para lulusan, baik dari konservatori dulu pada tahun 50 sampai dengan sekarang menjadi SMKI. Ini masih ada ikatan batin terhadap SMK Negeri 8 Surakarta. Ini suatu kebanggaan bagi kita, khususnya generasi-generasi yang akan datang. Dan kalau begini, ini sebetulnya kita masih cukup senang dan masih cukup bangga untuk ke depan. Perjalanan waktu sekarang kita karena ini juga ada COVID-19, ya kita Langen Beksan Nemlikuran memang untuk sementara kita liburkan dulu. Sebetulnya kemarin bulan Maret itu bertepatan dengan 17 tahun perjalanan Langen Beksan Nemlikuran. Karena juga saat itu juga kita harus tutup, tidak ada kegiatan, apalagi pendidikan juga di SMK juga diliburkan, otomatis Langen Beksan Nemlikuran juga libur sampai belum ada ketentuan nanti kapan mau kita adakan lagi. Itu ya betul.
Bagus sekali. Berarti untuk 6 likuran ini ajangnya alumni itu kalau SMK di Solo yang lainnya SMK yang adakan pentas setiap bulan alumni ada nggak? Sementara ini kalau di Solo. Kalau di Solo memang SMK hanya satu ya. Sini. Alumni SMK yang lain SMK yang lain itu saya kira cukup sulit mengadakan secara rutin. Kita ada teman-teman mau mengadakan di misalnya Jogja, Surabaya itu juga cukup sulit. Karena ya memang tidak tahu, karena seperti tadi kita menjaga di depan bahwa ini ikatan alumni itu yang sangat besar khususnya di SMK karena kita kembalikan bahwa SMK ini sebagai tertua. Jadi tahun 1950 itu baru berdiri. Sampai sekarang ini itu masih mempunyai ikatan yang cukup besar terhadap para alumni, dan apapun kegiatan positif untuk mengembangkan kesenian di SMK ini masih jadi. Apalagi di Karawitan ada Anggoro Kase. Kemudian sebetulnya di Pedalangan itu ada namanya dulu sebetulnya Kemis Legen. Tapi karena dulu ada juga yang menggeser di tanggal 27 ya, tanggal 27. Tapi artinya yang kita harapkan mudah-mudahan yang lain cukup konsisten di dalam kegiatan-kegiatan. Satu lagi Pak Bambang, bahwa sekarang ini sudah menjalar yang namanya YouTube tentang model tarian yang ada di luar. Ini apakah berpengaruh terhadap pembelajaran anak-anak? Secara fisik itu sebenarnya mendukung. Ya, secara fisik. Ya. Secara fisik. Ya. Kemudian kalau secara materi, memang kalau tari itu cukup luas. Apalagi dalam proses pembelajaran tari Surakarta ini tidak begitu kaku banget, tidak begitu artinya itu terlalu pakem sekali enggak. Memang yang kita sasar itu sebenarnya bentuk dari kepenarian anak-anak, kepenarian itu yang kita bentuk. Kalau hafalan tari itu memang 1-2 hari kita hafalkan bisa. Nah, misalnya begitu. Tapi bentuk itu yang cukup sulit. 3 tahun sampai 5 tahun belum tentu juga bisa. Berarti kalau bisa membuat bentuk ketika anak sudah lulus dari sini belum tentu terbentuk. Belum tentu terbentuk juga. Harus banyak latihan. Ya, harus banyak latihan. Sarananya ya 6 likuran itu. Salah satunya itu hanya melikuran itu hanya sebagai ajang tempat untuk melatih diri. Maka begitu. Saya belum bisa melibatkan full daripada anak-anak di SMKI untuk tampil di 6 likuran. Memang itu harus melalui seleksi. Karena proses daripada anak-anak itu prosesnya pembelajaran. Terus, apresiasi terus. Nah, kalau itu sudah kita kuratori, kita pilih, ini layak kita pentaskan. Ini sebenarnya untuk memacu anak-anak sebetulnya. Bagaimana saya bisa pentas di 6 likuran? Ya, harus latihan. Nah gitu, harus latihan. Kita undang guru tarinya, kuratornya kita undang, layak enggak ini pentas? Cukup layak. Nah, kita tampilkan. Dan 6 likuran itu live. Jadi pakai gamelan langsung, tidak pakai kaset. Ya ini kita usahakan begitu. Jadi tidak ada 6 likuran itu kaset itu cukup sulit kita temukan. Harus live apapun harus live. Ya, berarti gitu. Bagus kan? Ya ini sebetulnya nggak Karawitan juga, karena tari dan Karawitan sebetulnya satu, harus menyatu. Harus ada tarinya, harus ada iringnya. Ya, gitu. Ada sebagian masyarakat yang nonton tuh dulu curhat sama saya Pak. Waduh, nek 6 likuran apa-apane live, penarina apik-apik kan, coro dibayar kene apa masyarakat kuat kayak itu kan bawa semuanya itu, membawa itu kostum sendiri-sendiri. Sonnya. Kalau itu dihitung untuk tanggapan masyarakat nggak mampu loh itu. Ya memang kalau itu direalkan di dalam bentuk materi memang kita tidak bisa bayangkan berapa ya. Tapi kembali lagi tadi rasa Handarbeni itu. Handarbeni yang cukup besar terhadap SMKI atau konservatori. Ini tidak bisa terbayarkan sebetulnya. Itu saja mau kita pindah itu juga cukup sulit. Kan? Melikuran pindah misalnya di Begelaran. Sulit itu. Karena sudah ikonnya memang di SMK lah, antara SMKI, antara alumni, antara itu sudah menjadi satu. Ya toh. Ya kita cara bodohnya kalau nganu ke teman-teman ya itu pada teman-teman yang belum bisa ngisi dan sukses gitu.
Ayo sekarang apa dharma bektimu? Dharma bektimu terhadap Dharma bekti terhadap SMKI. Oh betul Dulu ya. kamu cara-carane nyecep banyu Banyu kepatian. kepatian. Ya betul betul Iya, itu. toh. Cara-carane mangan dari bumi yang kepatian paribasan gitu. Ya. Nah sekarang Anda sukses timbal balik kamu apa? Ya. Iya toh. Nah ini. Kalau sudah kita pancing begitu kita sudah ada rasa darbeni itu Darbeni. kembali. Jadi ora iso sekarang ora iso juga ya urun apa Urun, yang ya, gitu ya. bisa disumbangkan bisa untuk kegiatan. Pak Bambang, Anda di sini menjadi guru senior di SMK 8. Ya. Kira-kira pesan dan kesan untuk yang muda-muda apa? Ya, saya pesan supaya menjaga roh kesenian di SMKI. Jangan sampai bahwa kesenian itu hanya sebagai pelengkap. Ini sebetulnya bukan kesenian itu hanya sebagai iso joget tok, enggak. Ini ikatan batin, ikatan lingkungan. Ikatan semuanya itu harus terjaga. Ya toh. Sekolah nang SMK itu ramu kudu iso joget, ya. Orang kudu iso nabuh, nabuh supaya apa kudu ngajeni karo karawitan. Bentuk karawitan iki supaya karawitan ora dinakai gamelane. Ya, betul. Ya toh, kudu ngajeni ora kudu disembah ndak. Ya gitu loh. Nah, kita misalnya mau joget ya harus ngajeni dengan awak kita. Kita kudu resnani awak kita. Oh, piye supaya joget sing apik piye. Lingkungan kita jogetnya nang pendopo. Kalau kita jogetnya nang ya kita minimal kudu tahu lingkungannya kita. Nah gitu. Jadi kesenian itu harus utuh. Karena gitu. Ya dirinya sendiri, ya lingkungannya, baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang ditempati kita menari, itu juga harus kita ajak untuk yuk bareng-bareng. Nah ini kalau semuanya ini bisa bareng semuanya itu baru namanya menjaga roh kesenian ya. Itu memang yang apa dadakan roh kesenian itu ya memang begitu. Emang sekitar Tabuan tuh ini pinter nih. Nah, rasanya kurang. Jane padha-padha naku nek rasane kurang. Begitu juga ditari. Wis iso joget nih. Kok sabetangmu rasane piye to kok urung iso ketok yen joget. Lah gitu loh. Gitu. Gitu. Utuh sabetan iso mbak banyu iso ning urung ketok. Nah, itu karakternya belum kelihatan. Muncul, rasanya belum muncul. Nah, istilahnya belum utuh jogetnya. Tapi memang ini proses dengan kehidupan memang proses. Terakhir Pak, untuk penjenengan menjadi katakanlah guru senior tari di SMK 8. Ini untuk keluarga Anda ini merasa nyaman dengan seorang bapak seperti Anda? Ya, anak, cucu, istri. Istri ya juga guru kesenian. Nah, ya kita sampaikan kepada anak-anak ya. Memang dari dulu memang bapak juga istilahnya ya sebagai guru ya. Tapi dengan adanya sekarang ya kita bisa juga sampai istilahnya raketang barang-barang nang luar negeri barang itu juga sebagai kebanggaan dan kebanggaan juga anak-anak bangga bapakku iso tekan ngendi juga sebagai penari, juga sebagai guru, juga sebagai budayawan. Nah, ini saya bangga. Ya monggo Anda mau meneruskan silakan. Anak-anak saya memang kita beri kebebasan. Mau bergerak di kesenian langsung praktek atau gimana silakan. Saya open door tidak kita tekankan kowe kudu ngene, kowe kudu dadi guru, kowe itu tidak. Diberi kebebasan. Kepada anak. Ini monggo pilihan anak yang penting itu harus bertanggung jawab pada pilihannya. Dan kemudian setelah kudu tekuni. Kudu yakin dan ya yang tidak juga kalah menarik kudu setiap malam diminta doa pada Tuhannya. Nah, bagaimana diberi kehidupan dengan kehidupan dan sampai dengan perjalanan hidupnya. Jadi menyatu ini sip. Kita sampaikan kepada anak nanti happy aja terus enak. Tidak terbebani apa-apa. Matur nuwun Pak Bambang nggih. Semoga panjang umur, sehat. Demikian tadi netizen, ini bincang edukasi bersama senior tari, guru tari SMK Negeri 8 Surakarta, Bapak Bambang Suhendro. Kasih like dan komen dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.